Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali sahabat tani di seluruh Indonesia. Bertemu kembali dengan Belajar Tani channel Wasim di 8412. Hari ini saya akan memberitahukan sedikit tentang mengenai pertanian saya ya. Saya berbudidaya seperti ini ya. Pepaya Kalina kata orang ya. Kalau kata saya pepaya Kalina memangnya buahnya langsung seperti ini. Namun kita budidaya jenis sayuran apapun, pepaya Kalina maupun sayur mayur, itu tidak terlepas dari teknik pengolahan lahan ya. Sebelum lahannya diolah tentunya pemberian kapur dolomit dan sebagainya ya. Mulai penggemburan tanah itu memang harus melakukan pupuk dasar segala macam, itu harus ya. Itu sangat penting. Dan yang kedua, itu jelas kita harus merawat tanaman tersebut dengan cara pemupukan yang rutin ya, penyepraian yang rutin. Tentunya pemupukan sudah saya buatkan videonya ya, bagaimana cara memupuk pepaya Kalina. Dan hari ini saya akan membahas tentang perawatan ya, penyemprotan misalnya ya, kayak ini kan harus dispray tuh biar tidak terkena penyakit hama tentunya. Karena di Sumatera bagian selatan, khususnya Kabupaten Pesawaran, di tempat saya bercocok tanam Kalina seperti ini, sekarang ini cuacanya cukup ekstrim ya. Jadi kita harus sering sekali mengontrol tanaman kita, terutama melakukan penyemprotan perawatan dengan fungisida ya. Jadi kita harus tahu ya, kalau kita itu bercocok tanam, menanam sayur mayur, kita harus tahu jenis pestisida. Karena pestisida itu ada 8 golongan ya. Yang pertama pestisida insektisida, yang kedua fungisida, yang ketiga akarisida, yang keempat bakterisida, yang kelima molekulisida, yang keenam rodentisida, yang ketujuh nematisida, yang kedelapan herbisida. Jadi kita akan membahas yang pertama, insektisida. Kita biasanya di pertanian itu sering sekali menggunakan insektisida maupun fungisida ya. Jadi insektisida itu untuk serangga ya. Tapi insektisida itu ada 2 golongan ya, ada sistemik, ada juga kontak. Begitu juga fungisida, ada sistemik, ada juga kontak. Nah, sekarang saya akan membahas yang nomor 1 dulu, yaitu insektisida. Jadi kita itu sering sekali menggunakan insektisida ya. Jadi yang sering saya lakukan untuk perawatan pepaya saya sering menggunakan insektisida berbahan aktif kontak ya. Itu bahan aktifnya bisa di Pastak ya, 15 EC, bahan aktifnya Apometrin. Bisa juga merek dagang Regen ya, 50 EC berbahan aktif proponil ya. Jadi kita itu harus tahu bahan aktifnya dulu. Misalnya kita ini pepayanya terkena kutu kebul, jadi kita tidak memikirkan merek dagang, namun bahan aktifnya dulu. Jadi kalau misalnya pepaya kita ini terkena kutu kebul, itu cari bahan aktif Apametin, imidacloprid, atau betasiblutin. Nah itu silahkan cari di merek dagang apapun, yang penting bahan aktifnya Apametin, imidacloprid, dan betasiblutin ya. Itu misalnya pepaya kita terkena kutu kebul. Atau misalkan kita insektisidanya di bahan kontak ya, ada Degis misalnya 2-3 mili per liter air ya, itu insektisida kontak ya. Itu bahan aktifnya Delta Metri ya, 25 gram per liter air ya. Itu bisa juga untuk penggunaan pepaya kita. Misalnya pepaya kita terkena kutu daun ya, kita harus cari berbahan aktif Proponepos. Nah itu kita cari merek dagangnya apapun, yang penting bahan aktifnya Proponofos ya. Itu ada di 500 gram per liter air ya. Atau berbahan aktif Tamakron, itu juga bisa. Itu jika pepaya kita terkena serangan trip ya. Serangan trip itu daunnya kadang-kadang kuning ya, mengkerut gitu ya. Nah itu harus diwaspadai ya. Itu kalau daun kuning itu ada 3 faktor ya, bisa unsur haranya itu rendah, atau pemupukannya kurang rutin, atau penyepraiannya ini ya, perawatan bakterinya kita tidak merhatikan ya. Itu ada di bakterisida ya. Nanti pokoknya besok saya akan buatkan videonya. Sekarang kita akan membahas insektisida yang pertama.
Dan besok saya akan buatkan videonya fungisida, akarisida, bakterisida, molekulisida, rodensida, nematisida, dan herbisida ya. Tentunya kalau herbisida semua petani sudah tahu ya, karena herbisida itu hanya untuk rumput. Jadi yang perlu dipahami adalah bahan aktifnya ya. Kalau saya itu ya misalkan ya, contohnya kita memakai fungisida sistemik. Nah, itu ada di antrakol 70 WV dengan bahan aktif propinep. Nah, itu antrakol sistemik ya. Jadi kalau yang kontak, saya mau yang kontak ada, misalkan merek dagangnya Amistartop, itu bahan aktifnya azoxystrobin dan difenoconazole. Nah, itu ada di Amistartop 325 EC. Nah, itu perlu dipahami ya. Jadi ada fungisida kontak, ada juga fungisida sistemik. Nah, jadi yang kita sering lakukan untuk perawatan sayur mayur kita itu tentunya sering sekali menggunakan pestisida. Nah, pestisida itu apa? Pestisida itu tentunya yang satu insektisida, fungisida, akarisida, dan lain-lain yang itu saya sebutkan tadi ada 8 ya, ada 8 golongan. Jadi misalkan kita butuh untuk lalat buah. Oh, buahnya pada busuk nih, dientupin tawon umpamanya, itu kita harus cari merek dagangnya Acetop 30 EC ya. Itu bahan aktifnya acetamiprid. Acetamiprid itu ada di merek dagang Acetop 30 EC, itu juga bisa untuk misalnya pepaya kita ini lalat buah ya, ini busuk dientup misalnya tup, nah itu busuk, itu gunakan merek dagang Acetop berbahan aktif acetamiprid. Atau juga kita bisa menggunakan Sagrimanjem ya, 20 WP 400 gram per liter air, itu bahan aktifnya carbendazim dan mancozeb, itu ada di merek dagang Sagrimanjem. Itu juga bisa, itu termasuk golongan fungisida ya. Jadi sahabat petani di seluruh Indonesia perlu dipahami ya, mohon maaf ini sebelumnya bukan mengajari ya, tapi harus kita tahu persis ya. Jadi kalau kita mau berbudidaya tanaman sayuran maupun pepaya California, yang pertama lakukan pengolahan lahan dulu, pemberian kafur dolomit, pemberian pupuk dasar, setelah itu perawatan. Ya perawatan sudah saya sebutkan tadi ya, mulai pemupukan, penyepraian, dan pemberian obat fungisida, pestisida. Nah, itu perlu dipelajari. Jadi kalau pestisida itu banyak macamnya ya, seperti saya tadi sebutkan ya, insektisida itu hanya untuk serangga, fungisida untuk jamur ya, akarisida untuk tungau, bakterisida untuk bakteri. Nah, itu yang perlu dipelajari ya sahabat tani ya. Jadi kita harus tahu persis bahan aktifnya apa, untuk apa. Misalkan nih contoh ya, insektisida itu untuk serangga. Nah, insektisida itu ada dua golongan, sistemik dan kontak. Jadi kalau sistemik itu bentuknya powder, kalau kontak berbentuk cair. Misalkan Amistartop 325 EC berbahan aktif azoxystrobin dan difenoconazole, itu tentunya untuk fungisida kontak ya. Jadi itu dulu ya sementara ya, besok saya akan buatkan videonya tentang fungisida untuk apa dan lain-lainnya. Sekarang yang saya bahas hanya insektisida. Nah, insektisida itu sangat perlu sekali ya sahabat tani untuk perawatan pepaya kita ini. Jadi saya pribadi ya sering menggunakan sekali Amistartop 325 EC berbahan aktif azoxystrobin dan difenoconazole. Itu yang sering saya lakukan untuk perawatan pepaya saya. Bisa dicampur dengan antrakol 70 WV berbahan aktif propinep. Nah, itu. Jadi nanti bisa dibaca di situ, labelnya ada. Jadi jangan berlebihan ya. Kita lebih baik pencegahan dosis rendah daripada kita berlebihan dosis tinggi. Setelah dosisnya itu tinggi nanti tidak mempan lagi. Jadi mending dosisnya kecil tapi perawatannya rutin ya sahabat tani ya. Oh iya, jangan lupa ya subscribe ya, karena subscribe itu gratis supaya channel ini bisa berkembang dengan baik. Silakan like, komen, jika ada yang ditanyakan silakan tanyakan di dalam komentar. Jika ingin berbagi sama kawan-kawannya lain monggo. Jika ingin bertanya melalui WhatsApp bisa di 0813 6903 5567, itu WhatsApp saya. Jika butuh bibit-bibitan juga bisa, khususnya pepaya California ya sahabat tani, tapi untuk sementara wilayah Bandar Lampung saja. Jadi kalau untuk luaran Jawa apalagi ke luar Indonesia, mohon maaf belum kuat
Itu ya sahabat tani ya. Maksudnya kendaraannya belum ada. Jadi kalau untuk wilayah Kabupaten Pesawaran insya Allah bisa menyuplai bibitnya ya. Mungkin itu aja ya sahabat tani ya. Jadi saya juga sifatnya belajar. Jadi kalau penyampaian saya tadi ada yang salah, kurang tepat ya mengenai pembicaraan pestisida, ada yang lebih paham, mohon solusinya dan mohon arahannya dan mohon bimbingannya. Mohon maaf lahir dan batin, saya bukan sifatnya mengajari namun hanya sifatnya belajar ya. Jadi saya itu ya kalau ada yang lebih paham mohon sekali ya berkomen di kolom komentar saya itu ya. Jadi mohon petunjuknya mengenai pertanian, apalagi saya lagi belajar nanam ini ya pepaya kali ini. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik. Saya juga sering sih buka-buka di media sosial karena media sosial itu tentunya sangat membantu saya ya. Karena banyak rekan-rekan di seluruh Indonesia maupun di luar negeri sana, khususnya Malaysia ya, banyak rekan juga di sana ya yang sudah memperhatikan saya, tentunya dari India, dari Malaysia, Vietnam, dari Singapura, itu juga banyak yang WhatsApp ke saya ya. Kita belajar sama-sama begitu aja. Oke ya, mungkin begitu aja ya sahabat tani ya. Mudah-mudahan berkembang dengan baik ya channel saya ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.